Baiklah, di sini saya Najla Zahtiara akan melakukan penata laksanaan kelahiran sungsang. Selanjutnya kita mengatur posisi pasien dalam posisi litotomi. Lalu kita menganjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya. Selamat malam Ibu. Malam juga Bu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Nadila yang bertugas malam hari ini. Saya di sini akan membantu Ibu melakukan proses persalinan Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Maria? Iya Bu. Baiklah, kalau begitu Bu, saya akan mempersiapkan alatnya dulu Ibu ya. Iya. Adapun alat-alat yang disiapkan, di sini ada handscoon, ada dinek, ada partuset, ada split, oksitosin. Di sini ada kapas DTT, ada nilbeken. Lalu di sini ada handuk dan juga APD lengkap. Selanjutnya ada larutan air klorin dan air bersih. Ini ada sepatu boot, tempat simpanan medis, tempat sampah medis, dan safety box. Selanjutnya kita memastikan alat-alat apakah sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap, selanjutnya kita membuka split dan memasukkannya ke dalam bak instrumen. Lalu selanjutnya kita membuka ampul. Lalu selanjutnya kita memakai APD. Lalu kita melakukan cuci tangan. Lalu di sebelah kanan. Selanjutnya kita mengisi obat oksitosin ke dalam split. Dan menutupnya kembali dengan teknik one hand. Kemudian pindahkan setengah koher di pinggir partuset atau bak instrumen. Dekatkan alat untuk melakukan pulpa hygiene. Lalu kita melakukan pulpa hygiene. Ini kita bersihkan dari labia mayora, kemudian labia minora, lalu kita bersihkan klitoris hingga ke anus. Lalu setelah selesai melakukan pulpa hygiene, kita melakukan pemeriksaan dalam. Di sini kita periksa apakah bukaannya sudah lengkap atau belum. Dan di sini pembukaannya sudah lengkap, namun selamput ketubannya belum pecah. Lalu kita melakukan amniotomi. Jika sudah selesai, kita nilai air ketubannya jernih atau tidak dan berbau atau tidak. Kita melakukan episiotomi. Suntik di bagian bawah. Kemudian setelah itu kita potong. Jika sudah selesai, kita bereskan alat dan melakukan cuci tangan di larutan air klorin. Buka handscoon secara terbalik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan DJJ. Permisi ya Bu. Iya Bu. Tangannya Bu ya. Baik Ibu, keadaan janin Ibu baik Bu ya. Baiklah, apabila Ibu sudah ada rasa ingin beneran, kita segera mempersiapkan alat-alat. Meletakkan handuk di atas perut Ibu. Permisi ya Bu ya. Kemudian meletakkan kain segitiga biru di bawah kepala Ibu. Cara pertama adalah cara bra.
Di sini setelah bokong lahir, bokong dicengkram secara berak, atau kedua ibu jari penolong sejajar dengan panjang paha dan jari-jari lainnya memegang daerah panggul. Lalu, jangan melakukan intervensi, ikuti saja proses keluarnya janin. Kemudian, longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan sebagian dada. Kemudian, lakukan hiperdolosis janin pada saat angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis atau dengan mengikuti gerak rotasi anterior, yaitu punggung janin dekatkan ke arah perut ibu tanpa tarikan. Gerakan ke atas hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala, lalu letakkan di atas perut ibu. Kemudian bersihkan segera bayi dan lakukan penilaian sepintas kepada bayi. Selanjutnya adalah cara klasik. Di sini kita akan melahirkan bahu dan lengan belakang lebih dahulu. Bila punggung bayi berada di sebelah kanan ibu, kedua jari janin dipegang oleh penolong dan memegang kedua kaki, jari tunjuk di antaranya. Lalu bawa setinggi mungkin ke arah lipatan paha kaki kiri ibu. Lalu jari tengah dan telunjuk tangan sebelah kiri menyusuri skapula bahu, lengan, lalu menekan ke arah dada. Keluarkan tangan janin seolah-olah menyapu muka. Setelah bahu dan lengan belakang lahir, kedua kaki ditarik ke arah kontralateral dari langkah sebelumnya untuk melahirkan bahu dan lengan depan dengan cara yang sama. Selanjutnya, cara muler atau melahirkan bahu dan lengan depan lebih dahulu. Di sini, bokong janin dipegang secara femorovelvik, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar dengan spina sacralis media dan telunjuk pada arista ilica. Jari-jari lainnya mencengkram paha janin bagian depan. Dengan pegangan ini, badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan nampak di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan spontan. Setelah itu, bahu dan lengan depan lahir, maka badan janin yang masih dipegang secara femorovelvik ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Selanjutnya adalah cara love set. Di sini, setelah bokong dan kaki bayi lahir, memegang bayi dengan kedua tangan, lalu memutar bayi setengah lingkaran atau 180 derajat dan putar kembali ke arah berlawanan. Lalu lahirkan secara klasik atau muler. Selanjutnya adalah cara Mauricio. Di sini kita meletakkan bayi di atas tangan kiri ibu sehingga badan bayi seolah menunggang kuda. Lalu jari telunjuk tengah sebelah kiri masuk dalam vagina mencari fossa canina. Lalu jari tengah tangan sebelah kanan menekan leher. Jari lain mencengkram bahu tengkuk bayi untuk melakukan cunam ke bawah. Minta seorang asisten menekan fundus uteri. Bayi ditarik ke bawah sampai batas rambut terlihat di bawah simfisis. Lalu bayi ditarik ke atas hingga lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, dahi, dan seluruh kepala. Lalu segera bersihkan bayi dan lakukan penilaian sepintas pada bayi. Berikan bayi kepada ibu adalah menyusui. Lalu kita bereskan alat. Larutan klorin, lalu lepaskan handscoon secara terbalik.
Lalu kita melepas APD. Selanjutnya melakukan cuci tangan. Dan melakukan pendokumentasian.